dan 1 potong roti. Ada pengemis yang minta, lantas sahabat tiba dengan pengemis itu. Lantas apa? Diberikanlah itu susu separuh, roti separuh. Sehingga apa? Pengemis itu bisa makan, sahabat bisa makan 50-50. Roti separuh buat pengemis, maka susu pun separuh buat pengemis. Allah tunjukkan bisa orang lagi lapar, Allah tunjukkan bisa orang lagi susah. Padahal sahabat punya hanya segitu, tetap mau berbagi. Allah tunjukkan itu pahalanya luar biasa. Bisa orang lagi butuh, maka pantas sahabat teriak, "Duh, kenapa enggak semua?" Kalau tahu itu pahalanya, tahu itu besar, begitu besar, kata sahabat, niscaya waktu itu aku kasih itu susu semuanya untuk dia, roti untuk dia, karena sedih besarnya itu pahala. Yang ketiga, "Duh, kenapa enggak yang bagus? Kenapa enggak yang bagus?" Suatu hari Pak sahabat ketika mau menuju masjid, di sana kalau udaranya dingin, dinginnya luar biasa, nggak kayak kita. Kalau orang yang pernah haji umroh pada saat musim dingin itu luar biasa, bisa 16 derajat, bahkan menggigil, bibir bisa kering. Akhirnya Pak, suatu hari sahabat mau menuju masjid, Pak, ada orang sudah mau hampir mati kedinginan, di gurun. Lantas sahabat itu bertemu, karena rasa iba sahabat. Atas apa Pak? Biasanya orang tuh pakai gamis, ada lagi pakai jubah dua. Yang dalam agak bagus, yang luar agak kurang bagus untuk menutupi debu. Kayak jubah begitu. Nah, sahabat buka jubahnya yang luar, dia kasih itu yang orang sudah hampir mati kedinginan. Dia pakai itu. Atas berkat itulah sahabat Allah tunjukkan. Allah tunjukkan pahalanya sehingga sahabat dan sahabat teriak, "Duh, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang bagus? Kalau tahu itu pahalanya, maka sudah aku berikan yang terbaik untuk orang itu." Masya Allah, Allah tunjukkan itu pahala dikalikan sakaratul maut. Begitupun hadir pahala kita. Sekarang ini kita tempat memanen pahala, tempat menanam pahala kita. Masjid kita sedang dibangun. Yuk sama-sama. Kenapa? Siapa yang bangun masjid? Apa kata Nabi Rasul? Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Pada saat itu bangun di masjid, maka Allah akan bangunkan itu nanti mahligai di surga. Ya, Allah akan bagi di surga. Kalau ibu punya uang, Bu, saya mau kasih tebakan yang paling gampang biar masuk. Kalau ada burung 5, Pak, Bu, ada burung 5. Ada burung 5 ditembak sama pemburu 1. Ditembak sama pemburu 1, tinggal berapa? Tinggal berapa? Yang mati berapa? Yang 4? Yang 4 kabur. Kalau kita punya uang 5.000, kita punya uang 1.000 yang kita infakkan, 1.000 yang kita sedekahkan. Yang tinggal yang berapa? Yang 1.000, yang 4 itu kadang-kadang lewat. Yang 4.000 itu bisa jadi makan, bisa jadi kotoran, bisa jadi anak. Yang tinggal 1.000. Kadang-kadang kita lupa apa? Lupa untuk akhirat. Padahal apa? Kata Nabi, akhirat adalah suatu hal yang pasti. Ingat, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kita hidup tidak selamanya. Rasul wafatnya umurnya berapa? Kata wafat 63 Bahkan kata Nabi apa? Umur umatnya itu baina sitin wa sab'in. Umur umat itu enggak jauh-jauh dari 60 dan 70. Lantas apa? Kalau sudah 60-70 Pak, mau kemana lagi kita? Dulu waktu umur 25 gagah kita. Iya, gagah Pak. Umur 30 gagah. Ibu-ibu coba lihat putunya umur 17 tahun pasti cantik-cantik. Begitu sekarang udah 67 dia susah. Kenapa? Ini udah pada keriput kan begitu kan? Iya. Udah pada kurang. Bapak-bapak juga begitu. Dulu waktu umur 25-30 apa aja dimakan. Ketan masuk. Apalagi? Sate masuk. Kacang masuk. Coba umur 60 kasih kacang. Udah 65 kasih kacang Pak Bu. Ya, seolah-olah kacang itu ledek. Kata kacang, dulu waktu kamu umur 25 kamu gigit saya. Sekarang umur kamu udah 65, 70 saya akan ledek kamu. Kan begitu kacang-kacang. Dapat sini. Dan ingat, kalau sudah meninggal apa yang kita bawa? Baju lepas gak?
Kalau orang sudah meninggal, baju lepas gak? Lepas. Maaf, pakaian dalam lepas gak? Lepas. Saya belum pernah lihat ada mayit pakai celana dalam. Iya. Wah, pakaiannya banyak, nggak pernah ada. Mau yang mana bagusnya? Lepas. Pakaian dalamnya lah, pakaian dalamnya lepas, dalamnya lepas. Yang ada kain putih. Kalau sudah kain putih apa lagi? Amal solehnya. Amal itu yang akan kita bawa. Baju yang di lemari banyak yang kita bawa. Uang yang kita simpan yang kita bawa. Boleh jadi kalau kita punya anak soleh masih manfaat, maka pantas kalau itu apa? Kata seorang penyair atau seorang penyanyi yang dulu. Ya, kalau saya masih ingat Pak, ada penyanyi namanya Nur Asyah Jamil, ibu pasti ingat. Dia menantang begini. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kan gitu. Tiada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara. Istri suami mati, ngantar sampai mana? Sampai kubur. Anak ayah mati, ngantar sampai mana? Sampai kubur, Bu. Gak masuk ke kuburan. Begitupun kalau ibu meninggal suami, ngantar sampai kubur. Sendiri kita. Anak yang kita banggakan belum tentu bela kita. Istri yang kita cintai belum tentu mau ikut. Walaupun dulu waktu masih muda, bang, cintaku sehidup semati. Wah, begitu kan. Begitu meninggal di luar, kita cari lagi. Ya, bilangnya sehidup semati apa? Sebab kuburan kita masing-masing. Orang cintanya kayak apa? Kuburannya masing-masing. Karena itulah yuk, dengan momentum Maulid ini, jangan lupakan apa yang Rasul tinggalkan. Mari kembali duduk di masjid. Didik anak-anak kita. Anak-anak adalah aset kita. Kalau ibu sudah tidak ada, kalau ayah sudah tidak ada, bapak sudah ada, anak-anak inilah yang nanti insya Allah yang pandai-pandai baca Quran. Luar biasa. Ketika ayah sudah di alam barzah, anaknya baca Yasin, anaknya baca Quran, anaknya khutbah Quran, anaknya baca doa. Inilah yang orang tua akan banggakan. Bahwa anak adalah bukan kebanggaan, anak juga adalah aset daripada orang tua. Apa kalau benar mendidik anak? Jangan bikin anak hanya asal pintar dia, tapi dia tidak pandai ilmu agama. Ilmu agama juga tidak kalah penting. Maka itulah tanamkan, biar dia menjadi orang-orang yang soleh antara dunia dan akhirat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita tidak tinggalkan majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Anak kita anak yang Allah dengan Allah jadikan anak yang mahabbah cinta kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan berkah di majelis kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allah akhirnya dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ini saja bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan hilafannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala muhadarati diniyah wa na'malu an nataqammana man akhadha ibrahu wa ta'aluma min hayatuna al-yawmiyah.
Terima kasih atas penyampaian ceramah agamanya. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yakni penyerahan SK staf kepengurusan DKI Masjid Jami Miftahul Jannah periode tahun 2022 sampai 2025 yang akan diberikan oleh Bapak Ketua DKI Masjid Jami Miftahul Jannah yakni Bapak Namin. Kepada Bapak Namin, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.